Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 90111812. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang saya pahami mengenai akad kar. Jadi, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi kar. Kor secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata koroda al-syai yang artinya memotong sesuatu. Kor ialah isi masdar yang bermakna al-iktirok yang artinya meminta potongan. Menurut Wahbah al-Suhaili, kar ialah potongan. Maksudnya ialah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang memang membutuhkannya. Sedangkan secara terminologi, kar ialah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang, yakni di sini ialah debitur kepada orang lain. Nah, harta tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam. Ia mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pengembalian atau pengembalian dana pinjaman secara tunai ataupun dengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu dasar hukum kar. Nah, dasar hukum kar dapat dilihat di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20, di mana kar ialah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam. Ia mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran atau pengembalian dana pinjaman secara tunai ataupun dengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dasar hukum kar tentu juga terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik yaitu memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan dapat pula dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali, melainkan pinjaman tersebut seperti sedekah sekali. Selanjutnya yaitu persyaratan akad kar. Menurut Wahbah al-Suhaili, persyaratan akad kar di sini ada 4. Yang pertama yaitu akad kar dilakukan dengan sigat, ijab dan kabul atau dengan bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti mu'ata atau disebut dengan akad tindakan atau saling memberi dan saling mengerti. Yang kedua yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad harus cekap hukum. Syaratnya yaitu balik berakal dan tidak dalam keterpaksaan. Jadi seorang anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dalam keterpaksaan yang melakukan akad kar itu hukumnya tidak sah. Yang ketiga yaitu menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan pada akad kar dapat berupa harta apa saja yang dapat ditangguhkan. Yang keempat yaitu jenis, ukuran, jumlah dan kualitas dari harta yang dipinjamkan pada akad kar harus jelas agar mudah saat akan dikembalikan. Selanjutnya yaitu ketentuan akad kar. Nah, di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 612 di sini ialah pihak peminjam harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu atau yang telah disepakati oleh para pihak. Namun di sini pada akad kar pihak peminjam tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengembalikan pinjaman apabila memang ia telah mampu untuk mengembalikannya. Dan di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 614 pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjami. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pinjaman atau kar. Yang ketiga yaitu di dalam pinjaman kar tidak terdapat unsur riba karena prinsip dari akad kar ini ialah saling tolong menolong. Selanjutnya yaitu akad kar dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ada beberapa kegunaan dari dana akad kar ini. Yang pertama yaitu akad kar diperlukan untuk memberikan dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Nah, dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan dalam jangka waktu pendek sehingga bank syariah tidak diragukan. Kedua yaitu untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang-pedagang kecil atau seperti pedagang asongan dan yang lainnya. Nah, sumbernya ini dari zakat, infak dan sedekah dari para pihak yang menitipkannya di bank syariah.
Yang ketiga yaitu akad kar diperlukan untuk bantuan sosial. Nah, sumbernya ini dari pendapatan bank syariah, dari transaksi-transaksi yang tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi yang halal, seperti pendapatan atas pembayaran denda pada keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Selanjutnya yaitu implementasi akad kar pada lembaga keuangan syariah. Nah, pada skema pembiayaan akad kar ini dijelaskan bahwa pihak pertama yakni di sini ialah bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua yakni ialah nasabah untuk mengelola modal usaha tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian bank akan mengawasi pengelolaan modal tersebut, dan apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, dan pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali, dan juga nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya itu kegunaan atau manfaat dari akad kar pada dunia usaha atau dunia bisnis. Seperti akad kar akan membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan, seperti memberikan dana talangan dalam jangka waktu pendek, dan juga pedagang-pedagang kecil dapat mendapatkan bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial dari bank syariah dapat terlaksana dengan membantu kalangan-kalangan masyarakat miskin. Dan juga pedagang-pedagang kecil ini dapat terhindar dari ikatan utang rentenir dan berutang di bank syariah. Dan juga loyalitas masyarakat terhadap bank syariah dapat meningkat karena bank syariah dapat membantu golongan-golongan rendah atau golongan-golongan miskin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.